Paus Fransiskus menyapa ratusan anak-anak dan warga di sepanjang jalan menuju Istiqlal, Jakarta. Kunjungan Paus Fransiskus ke Istiqlal untuk menghadiri pertemuan lintas agama. Setibanya di Masjid Istiqlal, Paus Fransiskus disambut hangat Imam Besar Masjid Nasaruddin Umar, diiringi tabuhan marawis puluhan anak. Hadir juga sejumlah tokoh, diantaranya mantan Wapres Yusuf Kala, Khoiri Shihab, Sri Mulyani, dan istri Gus Dur, Sinta Muria. Paus Fransiskus pun diajak melihat terowongan silaturahmi penghubung Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Ketika bersalaman saat hendak berpisah, momen hangat pun tercipta. Nasaruddin Umar tampak mencium kening Paus Fransiskus, lalu Paus Fransiskus membalasnya dengan mencium tangan Nasaruddin. Usai berkunjung ke Istiqlal, Paus menuju kantor Wali Gereja Indonesia (KWI) untuk bertemu dengan penerima manfaat dari organisasi amal yang terhubung dengan KWI. Paus pun berkeliling menghampiri dan berdialog dengan sekelompok orang sakit, lansia, hingga penyandang disabilitas. Tanpa sungkan, Paus Fransiskus menjabat hingga memeluk hangat para peserta. Paus Fransiskus memuji para penyandang disabilitas ibarat bintang yang bersinar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Lebih semangat And the great census, God am with you. I know what you're experiencing. Kunjungan Paus Fransiskus pada bulan September ini menjadi kali ketiga seorang pemimpin tertinggi umat Katolik di dunia sekaligus kepala negara Vatikan mengunjungi Indonesia. Dua paus yang pernah mengunjungi Indonesia, di antaranya pertama Paus Paulus ke-6. Paus Paulus ke-6 adalah paus pertama yang pernah mengunjungi Indonesia pada 3 sampai 4 Desember tahun 1970 silam. Kedua, ada Paus Yohanes Paulus kedua. Paus Yohanes Paulus kedua lakukan kunjungannya di 9 Oktober tahun 1989. Ketika itu, Indonesia berada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto saat Paus Paulus ke-6 dan Paus Yohanes Paulus kedua datang ke tanah air. Setelah hampir 35 tahun kunjungan terakhir Paus ke Indonesia, Paus Fransiskus jadi Paus ketiga yang dijadwalkan menyambangi tanah air pada 3 sampai 6 September 2024. Di tahun ini, Paus Fransiskus hanya hadir di Jakarta. Salah satu kegiatannya adalah ibadah akbar di Stadion Utama GBK dengan kapasitas 100.000 orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Menjadi negara pertama yang dikunjungi selama 3 hari. Paus Fransiskus dijadwalkan bertolak dari Jakarta menuju Port Moresby, Papua Nugini pada Jumat 6 September 2024 pukul 9.45 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Agenda ini sekaligus mengakhiri perjalanan apostolik Paus Fransiskus di Indonesia. Setelah Indonesia, perjalanan apostolik Paus Fransiskus berlanjut ke sejumlah negara di Asia dan Oseania, di antaranya adalah Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Soekarno-Hatta, khususnya di jalur VIP, Ya. untuk keberangkatan menuju ke luar negeri, mana ini akan menjadi jalur bagi Paus Fransiskus beserta tim, begitu dari Vatikan, untuk melanjutkan perjalanan lainnya, yakni menuju ke Papua Nugini. Ya, memang seperti diinformasikan bahwasanya menjelang keberangkatan Paus Fransiskus, ini sejumlah persiapan sudah dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta. 330 yang tergolong pesawat berbadan lebar atau wide body. Ya. Dan rencananya memang pada pagi hari ini, ya pada hari Jumat, ini merupakan hari terakhir Paus Fransiskus ada di Indonesia. Dan pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat nanti, pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia ini akan meninggalkan Indonesia. Dan ini merupakan rangkaian dari kunjungan apostoliknya ke Asia Tenggara dan juga Oseania. Dan tentunya kunjungan dari Paus Fransiskus ini tidak hanya kunjungan kenegaraan saja, namun juga ada misa ataupun juga ibadah akbar yang dilakukannya.
Dan Dan menariknya, Camat Ya. dan juga pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa Paus Fransiskus ini sangat erat, sangat kental dengan kesederhanaan yang terus digaungkan dan dicontohkan begitu ya kepada masyarakat. Terbukti dengan jenis pesawat yang nantinya akan digunakan, Airbus A330-900 Neo, ini merupakan pesawat milik Garuda tanpa modifikasi dan juga tanpa fasilitas first class. Iya, dan ini situasi terkini ya di depan Kedubes Vatikan, Yasmin, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan Elsie Casey, bahwasanya masyarakat tidak hanya umat Katolik saja, namun juga masyarakat umum juga hadir untuk bisa melihat langsung ya kepergian dari Paus Fransiskus untuk menuju ke negara selanjutnya ya. Dan sejumlah pengamanan juga sudah dilakukan. Kalau tadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ada 500, tampaknya tidak ingin menyia-nyiakan momen terakhir Paus Fransiskus berada di Indonesia ya. Bahwasanya ini merupakan hari terakhir dan sebelumnya nanti Paus akan menuju ke Papua Nugini. Ya, Sejumlah harapan tadi juga disampaikan Yasmin oleh masyarakat yang saat ini pemirsa bisa lihat di layar kaca, bahwasanya ini tampak rombongan dari pengamanan Paus Fransiskus, dan kita masih terus mengonfirmasi siapa saja yang sudah hadir untuk mengantarkan keberangkatan Paus Fransiskus. Namun sekali lagi Yasmin dan juga pemirsa, masyarakat ini juga perlu berhati-hati bagi yang melintas di kawasan di depan area dari Kedutaan Besar Vatikan. Dan nampaknya memang untuk jalan sudah disterilisasi ya, Betul. yang menuju ke arah Semanggi, sehingga bagi masyarakat ini mungkin bisa mencari alternatif jalan lain ya. Begitu luar biasa sambutan dari masyarakat, kurang lebih 3 malam 4 hari Paus Fransiskus berada di Indonesia dan hari ini akan melanjutkan perjalanan apostoliknya. Kita ulas kunjungan dari pertama dari Paus Fransiskus ke Indonesia, yang tentunya ini membawa misi besar untuk membawa pesan perdamaian ya Yasmin ya. Dan sebelumnya ketika Paus Fransiskus sudah tiba di Indonesia, ini langsung disambut oleh Presiden Joko Widodo begitu hangat. Dan kalau kita lihat ini konsepnya begitu luar biasa Yasmin, bagaimana penyambutan dari Paus Fransiskus di Istana Kepresidenan ini juga disambut oleh anak Indonesia yang menggunakan pakaian daerah begitu ya. Dan Paus Fransiskus ini tidak segan-segan untuk bisa bersalaman secara langsung dan juga memberikan berkat begitu ya. Bahkan berkat itu tidak hanya dilakukan secara seremonial saja, namun juga secara langsung begitu ya di pinggir jalan ataupun juga kepada masyarakat yang sudah menunggu kehadiran dari Paus Fransiskus. Vatikan, keesokan harinya atau tepatnya di hari kedua Paus Fransiskus Indonesia, ini ada sejumlah agenda. Salah satunya adalah bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara. Ya. Dan ini merupakan kunjungan pertama dari Paus Fransiskus ke Indonesia, karena jika Paus Fransiskus mengunjungi Indonesia ini akan telah menjadi kunjungan pertama Paus di negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Betul yang sekali. mencerminkan dialog antar agama yang kuat begitu ya. Dan tentunya simbol toleransi dan juga perdamaian kedatangan dari Paus Fransiskus di Indonesia ini akan menegaskan pentingnya toleransi antar agama di negara yang keragaman agamanya luar biasa. Dan ini bisa menjadi momen bersejarah untuk menunjukkan kerjasama antara umat Katolik dan juga umat Muslim serta umat beragama yang ada di Indonesia. Karena kalau kita lihat kemarin kunjungan dari Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal ini tidak hanya dihadiri oleh pemuka agama Islam dan juga Katolik saja, namun juga seluruh agama yang diakui di Indonesia. Ya, di Paus Fransiskus ini bertemu dengan para pemimpin berbagai agama di Indonesia, termasuk Muslim, Hindu, Buddha, dan agama lokal lainnya dalam upaya untuk mempromosikan dialog lintas agama. Ya. Dan pemirsa, kemarin simbol keharmonisan antar umat beragama Nasional Soekarno-Hatta Ya. untuk melakukan perjalanan menuju negara selanjutnya yakni Papua Nugini. Ya, kalau dari jadwal yang sudah diinformasi kunjungannya untuk Asia dan juga Oseania. Dapat dilihat di layar kaca pemirsa, itulah penampakan dari pesawat yang nanti akan membawa Paus Fransiskus dari Indonesia menuju Papua Nugini Ya, sekali lagi menggunakan pesawat Garuda. Ya, ini adalah pesawat komersil Yasmin ya, yang tentunya ini melambangkan kesederhanaan dari pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus.
Bahkan Menteri Agama Yakut Kolikomas juga menyampaikan bahwasanya Paus Fransiskus bukan hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin negara yang memiliki pemimpin tahta suci Vatikan dengan kesederhanaan yang ditunjukkan, ya, dan patut diteladani. Dan ada sejumlah hal menarik dari Paus Fransiskus ini sendiri, pemirsa. Ternyata Paus Fransiskus ini merupakan penggemar sepak bola, Caman. Wah. Terlepas dari statusnya, Paus Fransiskus merupakan penggemar berat dari sepak bola. Dia bahkan memiliki sejumlah klub andalan dan juga disukai, yakni adalah klub San Lorenzo dari negara asalnya Argentina, yang mana selama bertahun-tahun dalam jabatannya, dia juga sudah sering bertemu dengan para pesepak bola terkenal dunia. Dan ramai oleh warga dari sekitar pukul 6 pagi, beberapa juga semakin datang, semakin siang semakin ramai, bahkan kami juga memantau sampai di seberang jalan masyarakat. Dan untuk juga mengetahui ya secara lebih lanjut seperti apa antusiasme masyarakat, saya juga akan mewawancarai lebih lanjut lagi beberapa masyarakat yang sudah menunggu sejak pagi hari. Selamat pagi Ibu, izin tanya, juga masih ada keluarga di NTT Ibu. Nah, seperti apa sih Ibu, mungkin keluarga di NTT juga menyaksikan Bapak Paus di sini, mereka ingin bertemu juga, seperti apa Ibu? Mungkin karena di sana kan jauh ya, butuh biaya juga. Jadi untuk kesini mungkin nggak bisa, palingan nonton di TV atau di HP. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Ya Togi dan juga pemirsa, itu dia tadi perbincangan saya dengan salah satu masyarakat yang memang beliau berasal dari NTT, tepatnya dari Bajawa, tetapi memang tinggal di Jakarta. Beliau memang tinggal di Jakarta, menyempatkan diri untuk bisa sampai dan juga bertemu dengan Bapak Paus. Oke, baik, terima kasih Elsa.
Sebentar mereka sangat puas ya melihat Pak Franciscus. Sangat puas dan sangat senang. Ya seperti ini karyawan kantor ini harus kembali ke kantor ya Lisa ya, mendapatkan izin untuk melihat langsung. Ya, kenapa Togi sempat sampaikan karyawan? Karena tadi ada beberapa warga yang masih menggunakan tag ya, tag identitas mereka di kantor ya. Kesempatan terakhir mereka ya. Di Indonesia, dan banyak warga ini minta izin atau mungkin cuti hari ini ya untuk lihat langsung ya. Ada yang tadi depan. Yang tadi bang, yang awal-awal. Jeda, tetaplah bersama program spesial lawatan Paus Franciscus. Dialog antar agama. Dan juga ini ya, ada kejadian yang unik ketika Pak Franciscus ini berkunjung ke ini ya, Masjid Istiqlal ya. Momen yang harus diperlihat dalam kunjungan Pak Franciscus ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dan gereja katedral. Dan setelah itu yang sempat viral itu melihat langsung, ini ada foto di mana Pak Franciscus ini dicium keningnya oleh Imam Besar Nasaruddin Umar, dan juga ternyata dibalas dengan Paus Franciscus mencium penghangatan antar dua umat beragama. Tak hanya dua umat beragama, tapi kepada seluruh umat agama, bahwa sebenarnya perdamaian itu bisa kok kita ciptakan gitu. Kerukunan antar umat beragama itu bisa kita ciptakan. Jangan dinilai ataupun jangan dilihat perbedaannya, tapi justru perbedaan itulah yang menyatukan kita. Baik, inilah situasi terkini di sebelah kanan layar kaca Anda. Ini lagi bersiap-siap. Ini ada Uskup Agung, perwakilan dari Indonesia yang telah hadir di bandara bersama Menteri Agama Yakut Kolil Kumas.
Kalau di sebelah layar kiri ada, ini kemarin adalah acara Misa Kudus ataupun Akbaria yang digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana kalau misalkan sebelumnya sempat beredar ada kurang lebih 87.000 umat Katolik yang diundang, perwakilan dari gerejanya masing-masing di sejumlah wilayah di Indonesia, tapi ternyata ada 90.000, Togi. Baik pemirsa, usai jeda spesial program lawatan Paus Fransiskus akan kami hadirkan, tetaplah bersama kami. Untuk sejumlah tokoh agama ataupun pejabat tinggi yang akan mengantarkan Paus Fransiskus naik ke atas pesawat, pemirsa, kami mendapatkan informasi tadi sudah ada Menteri Agama Yakut Kolil Kumas yang sudah tiba di bandara pada kurang lebih pukul 9 pagi tadi ya, Togia. Selain Menteri Agama, juga ada Uskup Agung Jakarta dan ada kedutaan ya Pasifik. Di Papua Nugini, Paus akan melaksanakan kunjungan selama 4 hari juga dari tanggal 6 hingga tanggal 9 September, dilanjutkan dengan Dili, Timor Leste pada 9 hingga 11 September, dan terakhir di wilayah Singapura pada 11 hingga 13 September 2024. Kunjungan Paus ke Indonesia memberikan berkat bagi umat Katolik khususnya dari seluruh Indonesia, bahwa kemarin sudah dilaksanakan Misa Akbar di Gelora Bung Karno dan ada puluhan ribu masyarakat utama yang dikunjungi oleh Paus Fransiskus dalam kunjungan apostoliknya. Puluhan personil kepolisian juga sudah berjaga di sini, menjaga para warga yang antusias akan menyaksikan dan ingin mendapatkan berkat dari Paus Fransiskus. Kami melihat bahwa ada sejumlah warga umat Katolik yang sengaja datang ke Bandara Soekarno-Hatta untuk menyaksikan hari terakhir Paus Fransiskus atau pimpinan tinggi mereka ada di Indonesia, karena mungkin bisa tidak terulang lagi hingga puluhan tahun ke depan, sehingga ini akan menjadi momen terakhir mereka. Namun sayangnya karena tidak memiliki akses ID card, sehingga mereka tidak bisa masuk ke Terminal 3 dan hanya bisa menyaksikan di balik jeruji, dan sambil mencoba untuk menggunakan telepon genggamnya, menggunakan ponsel pintarnya untuk bisa mengabadikan momen yang mencatatkan sejarah bagi bangsa Indonesia ini. Beberapa dari putra-putri atau anak-anak mereka dititipkan untuk bisa masuk ke dalam dan diperbolehkan. Nah, kita akan lihat bersama bagaimana kedatangan Paus Fransiskus. Rombongan sudah mulai tiba, tim protokoler sudah mulai masuk ke Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kita akan lihat bersama, ini dia kendaraan Innova. Viva il Papa! Viva il Papa! Papa Francesco! Ya, sudah melewati kami semua awak media dan para masyarakat. Kita melihat ada umat yang menangis menyaksikan kehadiran pimpinan Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus. Mereka meneriakkan tadi Viva il Papa, yang artinya hidup Paus, panjang umur Paus. Dan ini adalah momen yang sangat mengharukan, khususnya bagi umat Katolik. Perjumpaan mereka dengan pemimpin mereka yang dianggap sebagai Bapak Suci umat Katolik, yang memberikan berkat khususnya bagi umat Katolik dan terutama untuk umat Katolik di seluruh Indonesia. Demikian Arista dan Togi.
Togi, baru saja sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Paus Fransiskus tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan Paus beserta rombongan yang terdiri dari sekitar 45 rombongan Paus sendiri dan 80 rombongan awak media internasional akan bertolak dari Jakarta, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju ke Port Moresby, Papua Nugini untuk melanjutkan tur apostoliknya di kawasan Asia Pasifik. Pada tanggal 6 hingga 9 September nanti, Paus akan melaksanakan kunjungannya ke Papua Nugini, dan pada pukul 18.50 dijadwalkan waktu setempat, 18.50 waktu setempat di Papua Nugini dijadwalkan tiba di sana dan akan melanjutkan tur apostoliknya, dan kemudian selanjutnya pada tanggal 9 hingga 11 akan dilanjutkan di Dili, Timor Leste, dilanjutkan pula ke Singapura pada tanggal 11 hingga 13 September 2024. Tadi warga juga sudah menyaksikan Paus Fransiskus, ada yang menangis begitu terharu dengan kehadiran Paus Fransiskus dan sempat menyapa melambaikan tangan kepada para umat Katolik yang hadir di sini, sengaja datang ke sini di hari terakhir mengantarkan kepergian Paus Fransiskus bertolak dari Indonesia menuju ke Papua Nugini melanjutkan tur apostoliknya. Sementara itu yang dapat kami informasikan kembali ke Anda, Arlista Togi. Baik, terima kasih Galuh atas informasinya. Nanti kita akan update lagi. Udah dibilang tadi. Baik. Baik pemirsa, beberapa saat lalu Paus Fransiskus tengah tiba di runway di mana nantinya Paus Fransiskus akan bertolak ke Papua Nugini. Tadi juga sama-sama kita saksikan Paus Fransiskus dikawal ataupun dilepas oleh Menteri Agama Yakut Kolikumas. Yang pemirsa, satu persatu tokoh agama ini memberikan salam kepada Paus Fransiskus untuk melepas kepergian Paus bertolak ke Papua Nugini.
pemirsa, tak hanya dari tokoh agama ataupun dari pemerintahan, tapi juga petugas dari Angkasa Pura meminta berkat dari Paus Fransiskus yang hendak meninggalkan Indonesia.